Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas segala limpahan berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan napas kehidupan hingga pada saat ini, dan Tuhan persekutukan kami di bait-Mu yang kudus ini, di dalam ibadah kami saat ini. Biarlah seluruh ibadah kami berkenan di hadirat Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati, pikiran, dan menyucikan hati kami, supaya kami dapat mengerti firman dan kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Terimalah doa syukur kami hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kita mendengar firman Tuhan, khotbah yang ditetapkan untuk Minggu Letare saat ini, tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21, dimulai dari ayat 10 sampai ayat 20. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kecukupan akan air. Ahli kesehatan mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia lebih banyak cairan atau terdiri dari air. Karena itu tubuh harus menjaga kecukupan air supaya tetap sehat. Bila tidak, akan terjadi dehidrasi, dan dehidrasi ini akan menimbulkan penyakit dan sangat mengancam, membuat bahaya akan kesehatan seseorang.
Tetapi bila tubuh manusia itu cukup dengan air, maka ia akan terlihat sehat dan akan tetap segar. Bila kita perhatikan juga amanginang di setiap lomba, misalnya lomba lari maraton, panitia akan menyediakan air minum di lintasan yang mereka lalui. Ketika pelari itu melewati lintasan itu, maka dia boleh mengambil air minum itu, dan sambil berlari dia boleh meminum air. Demikian halnya dengan pertandingan yang lain, olahraga yang lain, mau sepak bola, mau voli, bulu tangkis, selalu diusahakan bagi mereka air minum yang cukup. Supaya apa? Supaya mereka tetap kuat, tetap segar, dan tetap fit dalam melanjutkan pertandingan. Air adalah hal yang sangat penting bagi setiap makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua makhluk hidup. Oleh karena itu amanginang saking perlunya air, saking pentingnya air, ketika orang-orang hendak menempati satu tempat atau satu lokasi, atau istilah di huta mamuka huta, yang pertama sekali diperhatikan adalah sumber air. Apakah ada di tempat itu sumber air? Adong go isi mata mual, adong go sungai, adong go pacur, molo sarong idang diingani gabi huta. Tetapi kalau memang ada di situ sumber air, maka tempat itu akan menjadi lokasi perhutaan. Itulah pentingnya air. Demikian halnya kalau ada perang, selalu diusahakan untuk mengepung dan menguasai sumber air yang ada di daerah yang dikepung tersebut. Alaido sumber kehidupan. Jadi diusahakan supaya sumber air itu yang utama dulu diduduki. Kita bisa baca itu di 2 Raja-Raja 3 ayat 19 dan ayat 25. Dan juga amanginang karena begitu pentingnya air, dalam Alkitab kita, dalam perjanjian lama, mata air juga sering diberikan sebagai hadiah. Baru mangalion hadiah nyamai hopa curadaina, contohnya ya kan, ada di sana sungai, itulah hadiahku untukmu ya. Perjanjian lama mencatat itu sebagai hadiah. Betapa pentingnya mata air, sumber air. Kita baca nanti bisa di Hakim-Hakim 1 ayat 15. Dan bahkan tadi ayat epistel yang kita baca itu sumur Yakub memberikannya kepada siapa? Kepada anaknya Yusuf atau Joseph, dihadiahkan kepada anaknya. Dan juga menginang dalam tradisi orang Batak, kalau ada acara mangupa atau pangupaon, tidak hanya ikan yang dikasih, tidak hanya ikan mas yang dikasih, tidak hanya nasi yang disuap, tetapi selalu doa si tio diupahon itu kan, harus ikut juga air. Orang Batak namanya air si tio. Itu simbol bahwa dua hal itu, makanan dan minuman, adalah dua kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Dan dengan harapan itu orang Batak ketika mangupa, ketika memberi makanan, dan ketika mereka diberi tio, mereka akan dicukupkan akan kebutuhan itu, makan dan minumnya. Dan mereka juga berdoa, berharap supaya apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan dapat terkabul. Amanginang hal seperti itulah yang hendak disampaikan khotbah kita hari ini, memberikan harapan dan keyakinan kepada kita
bahwa Tuhan menyediakan air, memberikan kehidupan kepada umatnya Israel dan memberikan kehidupan kepada kita. Dan epistel yang kita baca tadi di Yohanes 4 tadi, di sana tadi menjelaskan bahwa Yesus telah datang ke tengah-tengah kita memberikan air kehidupan. Dan barang siapa yang meminta air itu, yang meminum air kehidupan itu, dia tidak akan haus sampai selama-lamanya, bahkan ia beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 4 ayat 14 tadi. Itulah betapa pentingnya air di dalam kehidupan manusia. Amanginang, mari kita lihat kembali ke belakang di sejarah perjalanan umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Apakah mereka adem-adem saja ketika melanjutkan perjalanannya? Apa yang terjadi ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan? Umat Israel banyak yang bersungut-sungut. Umat Israel ada yang marah kepada Musa. Kenapa mereka marah? Karena mereka kekurangan air. Karena mereka haus dan adong beaik. Akhirnya Tuhan mendengar sungut-sungut mereka. Tuhan berbicara kepada Musa supaya Musa berbicara kepada batu, karena batu itu atas perintah Tuhan akan mengeluarkan air. Tetapi apa yang terjadi? Karena Musa dalam keadaan marah, amarahnya tidak terkendali, ia memukul batu di Horeb. Dengan tongkat yang dia pegang, dia marah, dia memukul batu itu, dan memang batu itu mengeluarkan air. Tetapi pada saat itu juga Musa telah berdosa. Karena apa? Karena dia tidak menuruti perintah Tuhan. Orang Israel kembali minum, sungut-sungutnya berhenti sejenak. Ketika mereka melanjutkan perjalanannya lagi, mereka kembali bersungut-sungut dan memarahi Musa. Karena apa lagi? Karena tidak ada makanan. Habis sagu-sagu, danganong sagu-sagu, mereka lapar. Tuhan marah kepada mereka. Tuhan menghukum umatnya. Tuhan mendatangkan ular tedung api untuk menggigit orang-orang Israel, dan setiap orang yang digigit tedung api itu akan sakit dan akan mati. Tetapi Tuhan kembali berbaik hati. Dia menyuruh Musa untuk membuat patung ular tedung api dari tembaga. Barang siapa yang digigit ular tedung api tadi, ketika dia melihat patung ular yang dipegang Musa, maka dia akan sembuh dan dia akan hidup kembali. Itu adalah satu bukti pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Dan setelah itu amanginang mereka kembali melanjutkan perjalanannya, dan perjalanan itu masih sangat panjang, dan itulah bagian khotbah kita hari ini. Masih lanjutan dari perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Tadi dikatakan mereka sampai di kemah di Obot. Apa arti Obot? Di terjemahan Bible bahasa Batak namanya Obed. Obot artinya kantong air. Obot, kantong air. Botol di bahasa Batak Najolo disebut lain tabu-tabu. Ya karena kainong nama tua aka opungo di botol pe tabu-tabu inna. Kalau kita sekarang
Apa itu tabu-tabu? Jadi kalimat yang tabu, bukan itu maksudnya, tapi tabu-tabu. Mereka menamai tempat itu Obot karena apa? Karena di daerah itu tersedia air. Mereka minum, diisi bema botol minumna, diisi ke tabu-tabu Nabi. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka sampai ke BR. BR artinya sumur. Kalau di terjemahan bahasa Inggris, memang kalau kita buka terjemahan Inggris, kalau kita tulis BR, bahasa Indonesianya bir, ya kan? Mungkin sekali kata bir, minuman bir, mengadopsi kata ini, kata BR. BR itu artinya sumur. Bir, BR, sumur. Dan di sanalah tadi Amanginang Tuhan berfirman kepada Musa supaya mengumpulkan umat Israel. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan air kepada mereka. Itulah yang di ayat 16 tadi. Mereka kembali mendapatkan air walaupun begitu panjang perjalanan, tetapi Tuhan selalu sediakan air bagi mereka, sehingga umat itu tadi bersuka cita, bernyanyi atas kuasa Tuhan yang memberikan air sumur yang berbual-bual. Mereka bernyanyi, bersorak-sorak, berletare lah istilahnya, seperti nama minggu hari ini kan, letare, bersuka cita lah. Mereka bersuka cita karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan air yang bisa melepas dahaga mereka. Oleh karena itu Amanginang, apa yang mau kita petik dari khotbah kita hari ini? Apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita hidupi dari khotbah saat ini? Yang pertama, bahwa Allah tahu yang kita butuhkan dan Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan tahu Amanginang apa yang kita butuhkan saat ini, dan Tuhan menyediakan semuanya itu. Kita tadi telah melihat pengalaman perjalanan panjang umat Israel yang begitu melelahkan, melewati padang gurun, perhorsihan, tanah kering, gurun yang kering, namun Tuhan menyediakan air, sumber air yang mereka butuhkan. Beberapa daerah tadi disebutkan dalam ayat kita, melewati ini, melewati ini, melewati ini, berkemah di sini. Tuhan telah terlebih dahulu menyediakan air di sana. Sebelum mereka sampai ke Obed, sebelum mereka sampai ke BR, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Sebelum mereka meminta, Tuhan telah menyediakan. Alai semerungut-ungut bangsa Israel, ya kan? Kalau pindah tu hutan ngamarungut-ungut, dulu di perjalanan itu ngamarungut-ungut. Ternyata mereka tidak tahu bahwa Tuhan telah menyediakan. Amanginang, seperti perjalanan umat Israel menuju Kanaan, sama seperti itulah perjalanan kehidupan kita. Tuhan telah menubuatkan, Tuhan telah menjanjikan kepada kita satu tempat, sadahuta Yerusalem. Yerusalem nai baru, Kanaan nai baru. Tuhan sediakan itu untuk kita, untuk orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus. Jadi Amanginang, kita sekarang ini sedang berjalan. Orang Israel berjalan dari Mesir ke Kanaan. Sekarang kita, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Sekarang kita sedang berjalan.
berjalan menuju Kanaan, berjalan menuju Yerusalem, berjalan menuju tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, di samping kita sedang berjalan menuju Kanaan, pastinya banyak hal juga yang kita butuhkan saat ini. Selama kita hidup, banyak hal, kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Natahari koton, makanan, minuman, sandang, pangan, uang, dan lain-lain lagi. Kita membutuhkan itu. Dan demi mencukupi kebutuhan itu, maka kita bekerja. Alani do bekerja jolma. Soalong dipikiri jolma lau mengalului manang, lau memikiri narikok di ngoluna, seseorang itu tidak mau lagi bekerja. Oleh namudum name alai ala adong di hari koto jolmai kebutuhan an on si pangano sinumon pahean, ujungna karejo jolma marhui-hui macari bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Adong na karejo mulai pagi sak tu botari, adong sak tu borngin, adong na lembur hanya untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi amanginang songon natarok na kaning, jangan salah, jangan hanya karena memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan jasmani gabe lalap, gabe lupa meneruskan perjalanannya, lupa meneruskan perjalanan rohani menuju Kanaan, menuju Yerusalem, tempat yang Tuhan sediakan. Demi mencari, demi memenuhi kebutuhan jasmani, dia meninggalkan kebutuhan rohani manang partodionna. Jangan, walaupun kita sekarang sedang berjalan menuju Kanaan, amanginang, jangan sampai berhenti di tengah jalan. So tunggabe so sahat tita tutano Kanaani. Olan alani na dilalapi portibion, dilalapi kebutuhan jasmani. Alai kosaha dohita tu garis finish, ya kan? Seperti orang Israel, mereka sampai ke Kanaan. Kita juga harus sampai kepada tujuan hidup tu sabuloni todita. Banyak orang yang khawatir dalam hidupnya. Sebenarnya Tuhan telah mencukupkan kebutuhannya. Namun karena apa? Karena banyak keinginan-keinginan yang hendak dia raih lagi, sehingga hidupnya seperti menderita di atas kecukupan, menderita di atas kemewahan. Semua kebutuhannya cukup, namun keinginan selalu meningkat. Kebutuhan dan keinginan dua hal yang berbeda. Sebenarnya kebutuhan kita cukup, ya kan? Tetapi karena keinginan kita merasa seperti orang yang termiskin di dunia ini. Habis cukup dok kebutuhan ini. Ketika seseorang misalnya berjualan atau berdagang dengan berjalan kaki, ketika dia lelah letih anek biti sauni nak loja apa nomor 33 di pangaruaruhon dihaluk-kalung 33 nak, ya kan? Tuhan, berikanlah aku sepeda angin. Unang maluja huwa merdalapat. Ketika dia telah memiliki sepeda, dia mengkayuh sepedanya, mendayung sambil membawa jualannya. Dia berkata lagi,
rupanya capek juga ya nomor sepeda angin. Maunya adalah sepeda motor. Astrea pun jadilah, Kak Pitupulu pun jadilah, kan? Setelah itu dia memiliki sepeda motor, dagangannya makin banyak, dia enak membawa. Capek juga rupanya naik sepeda motor ini. Kadang hona gerimis, kadang hona panas terik. Tuhan, maunya aku punya pickup lah ya, mobil barang, ya kan? Dia bersuka cita, dia membawa dagangannya, pickupnya penuh. Apalagi yang dia pikirkan, jualanku semakin banyak, nggak muat lagi ini di pickup ini, maunya truk lah ya. Setelah truk apa lagi? Puso yang lebih besarnya lagi, ya kan? Setelah ada itu, maunya jadi apa lagi? Pesawat terbang. Demikianlah kira-kira gambaran kehidupan seseorang. Sebenarnya dia telah dicukupkan oleh Tuhan, tetapi hanya karena keinginan-keinginan dia, seperti yang kita katakan tadi, seperti orang yang paling sengsara, seperti orang yang merasa paling melarat, merasa paling termiskin di dunia ini. Manginang kita hati-hati selama kita hidup, kita ingat bahwa kita sedang berjalan menuju Kanaan, dan selama perjalanan kehidupan kita ini jangan berhenti. Apapun yang akan menghalangi perjalanan hidup kita, jangan diam, jangan stop. Ede mengatakan unang lalap diarta portibioni, kan? Jangan lalap hanya karena kebutuhan-kebutuhan jasmani, hanya karena keinginan-keinginan jasmani, gabe lalap di perjalanan menuju Kanaan. Amanginang, banyak juga dari kalangan orang-orang percaya, orang-orang Kristen seperti perempuan Samaria tadi yang telah kita baca tadi. Bagaimana rupanya perempuan Samaria? Dia yang selalu haus, tidak ada kepuasan. Terus sudah mula-kula tu sumuri, ya kan? Dibawa 1 ember hari ini, besok datang lagi ngambil 1 ember, besoknya lagi datang lagi ngambil 1 ember. Rasa haus tidak pernah terpuaskan. Air sumur, air yang dalam sumur Yakub tadi, itu gambaran kebutuhan hidup, kebutuhan pokok akan harikot, namun tidak pernah memberikan kepuasan, tak pernah memberikan kata cukup, tetapi selalu kurang dan selalu kurang dan selalu kurang. Itulah gambaran sumur Yakub tadi. Sudah ada 1 maunya 2, marung 2 naing tolu. Tak ada kata puas, tak ada kata cukup. Itulah air sumur Yakub. Tetapi Yesus hadir di situ. Yesus mau memberikan air kehidupan. Barang siapa yang minum air kehidupan yang Yesus berikan, tidak akan haus selama-lamanya. Orang yang menerima Yesus, orang yang mempercayai Yesus, tidak akan haus selama-lamanya, bahkan beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, amanginang saudara-saudariku semua, melalui Natsari ini kita diingatkan seperti yang topik minggu, bahwa Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan mencukupkan, yakinlah amanginang, percayalah.
Tuhan mencukupkan. Seperti apa yang Tuhan perbuat kepada umat Israel di dalam khotbah hari ini, hal yang sama juga Tuhan perbuat kepada kita. Amin. Amin. Orang Israel khawatir, tetapi mereka tidak tahu bahwa di sana telah Tuhan sediakan makanan sagu-sagu. Mereka tidak tahu di sana udah Tuhan sediakan air minum. Apa yang Tuhan perbuat kepada umat Israel, hal yang sama juga akan Tuhan perbuat kepada kita. Yang penting yakin, percaya kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang bapak ini pekerjaannya pemecah batu, mengalotaki batu di tepi sungai supaya ada untuk dijual. Mau tarik batu lona. Suatu saat ketika dia bekerja dan banyak orang juga di situ bekerja, si bapak ini merasa kecapean karena panasnya matahari. Dia marah. Tuhan, kenapa Tuhan memberikan cuaca yang panas? Laswasi roham Tuhan mengidaau ngalujaau ngamatuau mengalotaki batu, tetapi Tuhan memberikan cuaca yang panas hari ini katanya. Tiba-tiba ia mendengar suara. Jadi apa maumu? Si bapak tua itu kaget. Oh, ternyata Tuhan mendengar apa yang saya katakan. Apa maumu bro? Katakanlah. Dia berkata, Tuhan, aku mau menjadi matahari. Oke. Pada saat itu juga si bapak terangkat ke langit dan dia menjadi matahari. Dia melihat rekan-rekannya yang memucai batu tadi, mengalotaki batu itu di situ di tepi sungai. Dia seperti balas dendam. Dibuatnya panas teriknya, sepanas-panasnya. Balas dendam ibadah lani mohok nadi anak kaningkan. Tahu tokoisi katanya. Tak lama setelah dia berusaha membuat terik matahari, akhirnya ada mendung, awan tebal menutupi terik matahari itu, sehingga orang-orang yang bekerja di tepi sungai tadi merasa adem, labok dihilala. Engarong obun menutupi. Dan ternyata embun atau yang gelap tadi, mendung tadi, tidak selamanya mendung, ya kan? Lama kelamaan dia berubah menjadi hujan. Si bapak tadi meminta supaya dia menjadi mendung. Tuhan, apa gunanya saya matahari kalau ada ini yang hitam ini menutupi saya, katanya. Jadi apa maumu? Ya, ubahlah saya kembali menjadi mendung. Pada saat itu dia diubah menjadi mendung. Dia senang. Tetapi tak sadar dia tak bertahan selamanya mendung. Dia berubah menjadi air hujan. Setelah dia menjadi air hujan, dia jatuh ke batu tadi, jatuh ke batu, dan dia merasa kesakitan. Acik do HP nagabi udan, agabi lotaki daging, ya kan? Merdek ke tu batu, acik do HP. Dia menggerutu lagi, dia marah lagi. Tuhan, aku tidak mau menjadi mendung, aku tidak mau menjadi air hujan. Jadi apa maumu? Tuhan, kembalikanlah saya menjadi manusia. Pulangkan saya ingin menjadi seorang ayah pemecah batu di tepi sungai. Mulak mamusaibana Tuhan tak nak. Apa pesan ilustrasi itu manginang? Itu adalah gambaran manusia yang tidak puas dengan dirinya sendiri. Bahasa Batak nadang marhasowan nina. Tidak puas dengan dirinya sendiri, tidak mensyukuri apa yang pada dirinya sendiri,
sudah begini, maunya begitu, sudah begitu, maunya begini, sudah begini, maunya begitu lagi. Tuhan telah memberikan ini, dia menginginkan yang itu. Tuhan memberikan yang itu, dia menginginkan yang ini lagi. Dang marhasowan, banyak tuntutannya. Nah, itulah gambaran orang-orang naso mensyukuri apa yang dia miliki, tidak mensyukuri apa yang dia punya, menginginkan ini, dang aru kasuanna, dang sonang todina. Yang kedua yang mau kita lihat dari khotbah ini adalah supaya kita fokus kepada air kehidupan. Air kehidupan yang Yesus sediakan bagi kita. Kita jangan fokus kepada sumur Yakub, sebab sumur Yakub tadi tidak memberikan kepuasan. Tetapi kita mau fokus kepada air kehidupan yang Yesus sediakan. Karena air kehidupan yang Yesus sediakan memberikan kepuasan selama-lamanya. Mungkin kita tahu amanginang buku Eden nomor 255 ayat 1, iya kan? Hola sada donarikot Yesus lehoni diaunina. Manangaha penadapot dangtuk pasonako na. Manangaha penadapot dangtuk pasonako kita. Nang arta, nang sangap, sudeha morau nina. Dang tahu mangalehon diau hasonangan. Alay adong alaina. Molo dapok na sasadai totong las rohaku binahin ni haru na sasadon holan na sasadon mamabay las roha nang pinakaning maadongo nadongo dapoton arta hamoraw nasangapon niya nakaning dang tuki mabay na sonanga diyaw hola sadado haru na sasadai. Itulah Yesus Kristus. Itulah air kehidupan yang Yesus sediakan. Itulah hidup yang kekal yang Yesus sediakan buat kita. Dunia ini tak dapat memberikan itu, tetapi hanya satu yang dapat memberikannya, yaitu Yesus Kristus. Maka amanginang, marilah. Yesus datang membawa air kehidupan. Sekarang terimalah air kehidupan yang Yesus berikan. Mari menerima, mari percaya kepada Yesus. Sebab air kehidupan yang ada di dalam Yesus adalah segala kebutuhan yang kita butuhkan, yang terpenting di dalam kehidupan kita. Hanya dalam Yesus berkat-berkat yang bisa memuaskan kita tanpa haus lagi, tanpa dahaga lagi, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Tuhan telah mengingatkan kami melalui khotbah hari ini bahwa Tuhan adalah sumber segala air kehidupan bagi kami. Tuhan adalah sumber berkat. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kebutuhan kami. Hanya Tuhan yang dapat memberikan berkat yang melimpah bagi kehidupan kami. Apa yang tidak dapat diberikan dunia ini, semuanya ada pada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan, supaya kami di dalam menjalani kehidupan kami selalu bersuka cita, tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir akan apapun, sebab Tuhan beserta kami. Sebab segala sesuatu tersedia di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar saat ini mengingatkan kami supaya kami semakin berpegang teguh kepada Engkau, supaya di dalam menjalani kehidupan ini walaupun banyak tantangan, rintangan, kami tetap tenang sebab Tuhan bersama kami. Biarlah firman yang telah kami dengar saat ini menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan
untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang hadir dalam ibadah kami saat ini. Engkau persekutukan kami Tuhan dalam kasih setia-Mu. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami membawa anugerah, membawa berkat yang luar biasa yang dapat kami hidupi bersama-sama keluarga di tengah-tengah rumah tangga kami. Berkati hamba-hamba-Mu, Naposom Parhaladum di gereja ini, dan juga para pelayan-pelayan yang telah memberikan dirinya sebagai pelayan kerajaan Tuhan. Tuhan mampukan, kuatkan, berikan hikmat supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu di gereja-Mu HKBP Seyagul ini. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.